Gubernur datang mencari apresiasi, masyarakat kecil mencari solusi. Izinkan saya menyampaikan presentasi, semoga dapat diapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hesti Wening Ratna Pratiwi yang telah mengizinkan saya untuk membuat video presentasi pada kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Saya Adelia Nindi Alfiana, nomor absen 01 dari kelas 10-8 akan mempresentasikan artikel saya, yaitu peran energi terbarukan dalam menangani krisis pemanasan global. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah apa itu energi terbarukan beserta contohnya. Kemudian kedua, apa itu pemanasan global beserta penyebab dan dampaknya. Dan yang terakhir adalah peran energi terbarukan dalam menangani krisis pemanasan global itu sendiri. Energi terbarukan, seperti yang telah kita bahas pada pekan sebelumnya bersama Ibu Hesti, jadi energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui. Contoh energi terbarukan yang pertama adalah energi surya. Energi surya ini berasal dari sinar matahari. Nah, untuk menjadikan energi surya menjadi energi listrik, diperlukan panel surya sebagai perantaranya. Contoh yang kedua ada energi air. Energi air ini dibuat menggunakan kincir air yang kemudian ditempatkan pada daerah aliran air arus yang kencang. Semakin kencang aliran arus airnya, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Yang ketiga ada energi angin. Konsep energi angin hampir sama dengan energi angin, yaitu menggunakan kincir angin. Yang keempat ada energi panas bumi. Energi panas bumi ini berasal dari dalam bumi. Kemudian energi panas tersebut dialirkan untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memutar generator. Dan contoh yang terakhir adalah bioenergi. Bioenergi merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup maupun material organik seperti kayu, rumput, kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga yang biasa kita kenal dengan istilah biomasa. Kita lanjut ke poin kedua adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini merupakan suatu fenomena meningkatnya suhu rata-rata pada atmosfer di bumi. Saya akan membacakan data mengenai pemanasan global di dunia. Menurut data yang dilaporkan oleh Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa pada Rabu 8 Mei 2024 bahwa suhu global bulan April 2024 sebesar 15,0 derajat Celcius dan 0,67 derajat Celcius di atas rata-rata suhu udara pada permukaan pada bulan April 1991 hingga 2020. Dengan catatan ini, April 2024 menjadi bulan ke-11 yang berturut-turut terpanas dalam catatan. Setelah mengetahui peningkatan pemanasan global yang sangat signifikan ini, kita perlu menyadari dengan mengetahui penyebab dari adanya pemanasan global sendiri. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Gas-gas ini membiaskan cahaya matahari tapi menahan panas di atmosfer bumi. Kemudian penyebab yang kedua
adalah efek rumah kaca ini adalah efek yang membuat panas yang ada di dalam bumi terperangkap di atmosfer. Seperti halnya dalam sebuah rumah kaca, hal ini bermanfaat, tapi jika berlebihan akan berdampak buruk pada iklim dan cuaca bumi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah borosnya penggunaan listrik. Produksi listrik dari pembakaran bahan bakar fosil juga menjadi penyebab utama nih dalam pemanasan global. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah polusi udara akibat asap industri pabrik. Nah, asap dari industri pabrik menghasilkan polusi udara yang juga berkontribusi dalam pemanasan global. Kemudian, penyebab yang selanjutnya adalah penebangan hutan. Nah, hutan ini kan sebagai penyerap karbon alami, tapi ketika ditebang atau terbakar, karbon akan dilepaskan ke atmosfer. Dan penyebab yang terakhir adalah penggunaan CFC. Zat CFC atau zat kimia ini yang biasanya tuh digunakan dalam AC dan kulkas. Nah, penggunaan CFC ini dapat merusak lapisan ozon. Nah, setelah mengetahui penyebab dari pemanasan global, kita juga perlu mengetahui dampak-dampak apa aja sih yang dihasilkan oleh pemanasan global. Yang pertama adalah meningkatnya suhu bumi. Nah, beberapa wilayah mengalami peningkatan suhu yang drastis yang menyebabkan perubahan iklim yang tidak terduga. Dampak yang kedua adalah peningkatan permukaan air laut. Glasier mencair sehingga permukaan air laut meningkat dan dapat mengancam daerah di pantai. Selanjutnya adalah kepunahan, dapat menyebabkan kepunahan spesies. Suatu spesies bisa punah karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan suhu yang sangat amat cepat. Kemudian dampak selanjutnya adalah rusaknya terumbu karang. Nah, suhu laut yang meningkat dan pengasaman laut dapat merusak terumbu karang yang sangat penting bagi ekosistem laut. Dampak pemanasan global yang selanjutnya adalah gangguan hasil panen. Nah, pola cuaca ini kan tadi tidak menentu. Nah, itu tuh dapat mengganggu hasil pertanian dan peternakan. Kemudian dampak pemanasan global yang terakhir adalah nipisnya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini kan melindungi bumi dari sinar UV yang berbahaya. Tapi lapisan pemanasan global juga mempengaruhinya. Setelah mengetahui energi terbarukan dan contohnya, kemudian pemanasan global beserta penyebab dan dampaknya, kita masuk ke poin penting kita pada pembahasan kali ini, yaitu peran energi terbarukan dalam menangani krisis pemanasan global. Jadi, energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, air, dan biomasa diperoleh dari sumber-sumber alam yang tak terbatas atau dapat diperbarui. Ketika menggunakan energi terbarukan, dapat mengurangi kebutuhan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer saat dibakar. Nah, dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Gas-gas rumah kaca ini ada karbon dioksida atau CO2,
metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NO2. Selain mengurangi emisi, energi terbarukan juga dapat membantu dalam mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Dengan mendorong pengembangan dan adopsi energi terbarukan, kita dapat mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, yang merupakan langkah penting dalam memerangi pemanasan global dan menjaga planet untuk generasi yang mendatang. Kemudian, energi terbarukan juga dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim yang terkait dengan pemanasan global. Nah, misalnya, panel surya dan turbin angin dapat dipasang di daerah terpencil atau sulit dijangkau, yang seringkali memiliki akses yang lumayan terbatas terhadap sumber energi tradisional. Dengan menggunakan energi terbarukan di tempat-tempat yang terpencil itu, kita dapat meningkatkan akses energi, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi kemiskinan energi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itu adalah materi kita mengenai peran energi terbarukan dalam menangani krisis pemanasan global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadirnya berbagai jenis energi terbarukan tersebut tentunya bisa menjadi angin segar bagi kehidupan manusia atau penyelamat kita dalam menangani krisis pemanasan global yang kian hari semakin mengkhawatirkan bumi kita. Dan tentu saja saya berharap agar kita bisa menjaga bumi ini dari pemanasan global dengan cara menggunakan energi terbarukan dan lain sebagainya. Pepatah pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, Om Santi Santi Om, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun.